Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Pumadari dengan NIM 19043097. Saya akan menjelaskan tugas pertemuan minggu kelima Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, pada buku Kelly, pertanyaannya, apakah Big Data benar-benar menjadi masalah? Atau apakah penggunaan kontrol dan keamanan data adalah masalah yang sebenarnya? Berikan contoh spesifik. Jawabannya, Big Data bukanlah menjadi masalah tersendiri, karena merupakan aspek yang sangat berharga bagi sebagian besar perusahaan di dunia. Big Data memungkinkan perusahaan memiliki akses dan informasi yang lebih luas. Yang menjadi masalah terletak pada keamanan dan kontrol. Misalnya terjadi serangan keamanan di mana data-data dan informasi seperti informasi nama, alamat, dan identitas dapat diretas. Jadi, Big Data bukanlah masalah, namun masalah pada keamanan dan kontrol jauh lebih penting. Pertanyaan yang kedua, apa implikasi dari memiliki titik data yang salah di Big Data? Apa implikasi dari data pelanggan yang salah atau duplikat? Dan seberapa berharganya keputusan yang dibuat berdasarkan informasi yang salah yang berasal dari data yang salah? Jawabannya, poin data yang salah dalam Big Data bisa menyebabkan perusahaan membuat keputusan bisnis berdasarkan poin-poin yang salah. Ini tentu dapat berdampak negatif terhadap perusahaan. Efek negatif juga akan terjadi dengan adanya data pelanggan yang salah dan duplikat, karena ini bisa mempengaruhi seberapa naik atau buruk perusahaan dapat berhubungan dan bersosialisasi dengan pelanggannya. Karena informasi yang salah yang berasal dari data yang salah dapat dengan mudah memperburuk bisnis. Misalnya, apabila seorang karyawan lupa memperbarui database dengan apa yang dibutuhkan bisnis untuk mendapatkan stok, maka bisnis tersebut mungkin kehilangan pelanggan, karena pelanggan akan mencari tempat lain untuk membeli produk yang sudah habis. Yang ketiga, jelaskan mengapa manajemen data master sangat penting di perusahaan yang memiliki banyak sumber data. Jawabannya adalah, manajemen data master memiliki banyak keuntungan, terutama jika perusahaan memiliki banyak sumber data. Jika perusahaan mengakses banyak data di beberapa lokasi, kemungkinan besar akan mendapatkan kesalahan saat mengaksesnya. Alat manajemen data master dapat membantu kita membangun satu sumber data yang menghilangkan duplikasi data sehingga meningkatkan efisiensi proses bisnis. Kemudian, selanjutnya pada buku Balzan, pertanyaan yang pertama yaitu, apa itu virtualisasi dan bagaimana ini membantu mendorong era data besar? Jawabannya adalah, virtualisasi adalah pembuatan versi virtual atau tidak nyata dari sumber daya komputasi, seperti sistem operasi, server, perangkat penyimpanan, atau sumber daya jaringan. Dengan data besar, kita dapat memvirtualisasikan data untuk penyimpanan yang efisien dan hemat biaya. Kecepatan dan keandalan jaringan yang ditingkatkan menghilangkan batasan fisik dalam mengelola sejumlah besar data dengan kecepatan yang dapat diterima. Nomor 2, apa itu komputasi terdistribusi dan bagaimana ini membantu mendorong era data besar? Jawabannya, komputasi terdistribusi mempelajari penggunaan terkoordinasi dari komputer yang secara fisik terpisah atau
terdistribusi. Proses komputasi terdistribusi yaitu mengelola algoritma di beberapa mesin dalam lingkungan komputasi. Komponen penting dari data besar adalah lingkungan komputasi terdistribusi yang berbagi sumber daya dari memori ke jaringan, lalu ke penyimpanan. Dalam komputasi terdistribusi, komputer individu terhubung ke jaringan bersama di wilayah geografis dan bekerja sama untuk menjalankan beban kerja atau proses komputasi, seolah-olah mereka adalah lingkungan komputasi tunggal. Pertanyaan yang ketiga, mengapa perusahaan kaya akan data dan miskin informasi? Jawabannya, karena perusahaan perlu mengumpulkan banyak data, tetapi butuh banyak waktu untuk mengumpulkan informasi yang tepat untuk pelanggan tertentu. Manajemen perlu mengirim permintaan informasi ke Departemen Sistem Informasi Manajemen, di mana seseorang mengumpulkan data tertentu. Mungkin perlu beberapa hari untuk mengumpulkan informasi. Pada titik ini, informasi mungkin sudah ketinggalan zaman. Pertanyaan keempat, apa itu data warehouse? Mengapa perusahaan perlu menerapkan data warehouse? Jawabannya adalah, data warehouse adalah sistem yang menyimpan data dari database operasional perusahaan dan sumber eksternal. Mengapa perusahaan ingin mengimplementasikannya? Karena ada beberapa basis database operasional yang berkontribusi pada pengumpulan informasi logis, sehingga memfasilitasi analisis bisnis dan tugas pengambilan keputusan dan informasi standarisasi. Platform data warehouse berbeda dari database operasional karena mereka menyimpan informasi historis sehingga memudahkan para pemimpin bisnis untuk menganalisis data dari waktu ke waktu. Data warehouse digunakan untuk membuat laporan, memasukkan data ke dalam alat intelijen bisnis, memprediksi tren, dan melatih model pembelajaran mesin. Data warehouse menggunakan proses extra load transform untuk menyimpan data dari berbagai sumber seperti API, database, dan penyimpanan cloud. Selanjutnya, ada kasus yaitu database where the data aren't there pada buku Laudon. Yang pertama, tentukan masalah yang dijelaskan dalam kasus ini. Seberapa serius masalah itu? Ada beberapa masalah yang menyebabkan kerusakan serius dalam hal ini. Yang pertama, Angkatan Udara tidak dapat mengajukan hukuman ke Biro Investigasi Federal atau FBI. Basis data yang digunakan Pusat Informasi Kejahatan Nasional atau NCIC, sistem inspeksi segera untuk menandai pembelian senjata terlarang. Ini memungkinkan Kelly untuk lulus pemeriksaan latar belakang, kemudian membeli senjata dan bisa melakukan tragedi itu. Yang kedua, Angkatan Udara mengakui bahwa mereka tidak memberitahu otoritas federal tentang hukuman kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya mencegah Kelly membeli petugas pemadam kebakaran. Yang ketiga, kesenjangan besar dalam berbagi informasi antara militer dan Departemen Kehakiman telah membutakan pemeriksaan latar belakang veteran dan memungkinkan mereka yang dilarang memiliki senjata untuk mendapatkan izin. Yang keempat, ketidaksempurnaan atau kurangnya catatan kriminal mempersulit individu untuk menentukan apakah mereka harus dilarang memperoleh senjata. GAO melaporkan bahwa antara tahun 2006 dan 2015, sekitar 6.700 petugas pemadam kebakaran dipindahkan secara ilegal ke individu dengan riwayat kekerasan dalam rumah tangga dan sangat berbahaya. Pertanyaan kedua, apa faktor manajemen, organisasi, dan teknologi yang menyebabkan masalah ini? Tidak ada kesalahan dalam informasi yang akurat.
Informasi yang tepat ketika pengambil keputusan memiliki akses ke sana ketika mereka membutuhkannya. Informasi tersebut relevan jika berguna dan sesuai dengan sifat pekerjaan dan keputusan yang diperlukan. Itulah yang dinyatakan oleh Laudon. Namun, dalam hal ini, data dalam sistem informasi tersebut tidak tertata dan terpelihara dengan baik, sehingga tidak ada informasi relevan yang up-to-date dan akurat. Misalnya, Angkatan Udara tidak mengumpulkan database NCIC, FBI, Angkatan Udara tidak memberitahu lembaga federal tentang hukuman atas kekerasan dalam rumah tangga. FBI tidak memberitahu lembaga federal tentang informasi kekerasan dalam rumah tangga untuk daftar latar belakang karena informasi itu tidak lengkap atau hilang. Sulit untuk mengumpulkan catatan kekerasan internal. Mereka sering gagal mengirimkan informasi dari database mereka sendiri ke sistem federal dan memperbarui catatan untuk menunjukkan apakah kasus tersebut menghasilkan hukuman. Beberapa negara bagian masih mengandalkan catatan kertas, sehingga tidak mungkin muncul di database catatan elektronik federal, yang merupakan masalah yang umum dengan catatan lama. Kemudian pertanyaan ketiga, apa implikasi politik dan sosial dari catatan yang tidak lengkap dari database NCIC dan NICS FBI? Jawabannya adalah, menurut Laudon, data yang tidak akurat atau tidak konsisten dengan sumber lain akan menyebabkan keputusan yang tidak akurat. Dalam kasus ini, catatan database NCIC dan NICS FBI tidak lengkap akan mempengaruhi politik dan masyarakat, dan keputusan yang dibuat salah. Kesenjangan database mempengaruhi aspek penegakan hukum, seperti hukuman dan pembebasan bersyarat. Misalnya, dalam kasus Pak Simpson, ia ditangkap karena perampokan. 9 tahun kemudian, dia dibebaskan dari penjara, tetapi mungkin tidak segera dibebaskan karena masalah catatan kriminal. Seorang anggota Komisi Pembebasan Bersyarat Nevada mengatakan Simpson tidak memiliki catatan kriminal sebelum vonis Simpson pada tahun 2008 dalam perampokan hotel di Las Vegas. Simpson dibebaskan dari pembunuhan mantan istrinya pada tahun 1995. Pada tahun 1989, dia tidak ikut kontes di Los Angeles karena kejahatan istrinya saat itu. Komisi Pembebasan Bersyarat Nevada tidak memiliki informasi ini. Putusan 1989 diabaikan ketika 4 komite dengan suara bulat melepaskannya. Baiklah, itulah jawaban tugas pertemuan minggu kelima. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.